Tolong, saya di sini, perempuan. Tolong saya, jangan tinggalkan saya. Berhenti, jangan pergi. Dengar suara saya. Tolong, jangan pergi. Jangan pergi. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya pun tidak tahu. 4 tembok ini hanya 1 jendela jeruji besi di sana, jauh di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya ada bantal dan tikar. Tidak ada selimut. Saya tahu, ya, tidak mungkin lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi untuk menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Kenapa? Tidak kenal saya? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Bandara Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta yang di Cengkareng. Kita berpisah di sana. Kamu cerita di surat, setelah mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita berkirim surat. Setelah musibah datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak ada tarik lagi? Kamu dulu sering bilang, saya cantik. Ya, saya cantik, kecantikan alami, tanpa gincu maupun bedak. Saya suka apa adanya. Kamu suka pada saya apa adanya, kan? Begitu juga saya. Kamu sering bilang begitu. Ini saya, Atika, istrimu. Saya tahu penyiksaan ini bikin wajah saya tidak secantik dulu. Kalau ada cermin di sini, mungkin saya bisa segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah busuk, seperti gombal busuk, bacin dan tidak layak dipandang-pandang. Bikin jijik ya? Tapi Mudasir, kamu menikahi saya bukan untuk menikahi wajah saya, kan? Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, keluarkan saya dari penjara atau siksaan ini. Lalu kita pulang kampung bersama. Tidak perlu melapor pada polis raja-diraja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita bukan warga negara Filipina.
Beruntunglah mereka warga negara Filipina. Presiden mereka pun peduli terhadap nasib para tenaga kerja, terutama tenaga kerja asing yang bekerja di mancanegara. Kita kalau banyak uang habis diperas sampai sumsum tulang. Kalau tidak ada uang dan ditimpa musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, itu kenyataan. Kita hanya binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, sampai susah mulutku bicara. Bukanlah kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar kelihatan kerja di mata atasan. Dan disebut punya kesetiakawanan yang kuat terhadap sesama warga negara. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan terhadap para TKW selalu membuat dada sesak. Lebih sesak lagi dada kita karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah dianggap sebagai kenyataan. Ya, mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tak sudi, tangan kotor, energi dihambur-hamburkan. Ya karena tidak ada uang komisi yang berlimpah di setiap penanganannya. Lagi pula perlu kemampuan diplomasi yang kuat untuk menangani kasus-kasus TKW yang di luar sana. Kenyataannya para pejabat kita hanya menjadi bahan olok-olokan, bahwa bahan tertawaan diplomat asing lainnya karena dianggap bodoh tapi sok pintar. Problem bahasa pun menjadi hambatan. Mana mungkin mana bisa memenangkan perkara jika menggunakan bahasa Tarsan. Sebelum maju pun sudah kalah. Akhirnya kita yang selalu menjadi dikorbankan. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa pergi ke sudut sana? Mengapa berdiri di sudut sana? Di sanalah tempat saya buang air kecil dan besar. Di kamar ini tidak ada kamar mandi maupun WC. Yang ada hanyalah tembok tebal.
Dan mengapa saya di sini pun tidak tahu. Di sini tidak ada surat yang biasa kamu kirimkan. Tidak ada kertas, pulpen maupun perangko. Mana mungkin saya bisa berkirim surat? Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena matahari, dan kalau malam menjadi gelap pekat. Saya tidak berdaya, dan saya tersiksa. Mudasir, saya tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat, bekas luka yang ada di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Sebelum dijebloskan ke sini, saya dipukuli oleh seluruh anggota keluarga majikan. Mulai dari pipi, dahi, dada, punggung, semua saya dihakimi. Jadi bulan-bulanan mereka memukuli saya dengan kepalan, tendangan, bahkan dengan setrikaan. Saya tidak berdaya. Saya seperti bola sepak, kesana kemari, tetapi tidak bisa membela diri. Saya berteriak, saya menangis. Apa salah saya? Tetapi apa yang saya dengar hanya geraman dan teriakan. Lalu saya bertanya lagi, apa salah saya? Teriak saya. Kamu Indon bangsat, anjing, pencuri, maling, tidak tahu diri. Itulah kata-kata mereka yang saya dengar. Berulang kali, dengan bertubi-tubi pukulan mereka berikan. Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Tapi tidak ada yang mendengar. Tidak ada sidang pengadilan yang memihak agar terbukti bahwa saya tidak bersalah. Yang ada hanya ruang ini, penjara ini yang saya terima. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutup dengan karung. Setelah dibuka, saya sudah berada di kamar ini. Sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Luka-luka di sekujur tubuh mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan? Mereka memberi saya makan 1 kali sehari
Itu pun dengan piring dan gelas kotor. Saya makan dari tempat dan peralatan makan yang kotor itu. Mudasir, kamu tidak bisa membayangkan perlakuan yang mereka beri kepada saya selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Sebab aparat lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing, Indon lagi. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentu mereka akan lebih percaya terhadap yang sebangsa dan kaya, bukan seperti anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri dan saya bekerja. Saya memperoleh karena saya bekerja, memperoleh upah dari bekerja saya. Saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, dan sebagainya. Saya mencuci, menyetrika, memasak. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Kadang saya memasak tengah malam, itu jika para tamu berminat makan malam. Tidak apa. Semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang. Saya tidak berani menolak macam-macam ataupun menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin. Tidak mungkin saya bekerja malas-malasan dan saya tidak mengeluh. Semua kondisi saya terima. Setahun saya terima gaji. Dan kamu tahu sendiri, sebagian saya tabung, sebagian saya kirim ke kampung. Di dalam surat saya menulis, saya menerima saya dalam surat yang kamu tulis, saya mengirim beberapa ringgit. Kamu juga menabung. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima, saya pulang bawa ringgit yang banyak agar kita bisa menjadi orang yang mampu dan membeli beberapa petak sawah untuk modal hidup di masa depan. Pada bulan ke-13, suatu malam majikan memilih masuk ke kamar saya. Majikan laki-laki, nampak mabuk dia. Waktu itu sekitar pukul 11. Nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah famili di luar kota. Jadi di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk, menutup pintu lalu
duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang. Balas menatap dia dengan mata heran. Saya sampai tidak sempat bertanya, lebih tepatnya tidak berani. Ya, saya tidak sempat menanya apa maksud masuk kamar saya. Tapi sebagai perempuan, naluri saya bilang ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya itu. Dan saya mulai ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Saya menghela nafas dengan panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa pada diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan saya. Saya mengunci pintu, menangis sampai subuh. Mudasir, mungkin itu kesalahan saya. Menolak hajat majikan saya. Lalu dikirimlah saya ke sini, di ruangan ini. Pada bulan ke-16, itulah masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengeluh kehilangan uang. Lalu bulan-bulan berikutnya majikan laki-laki mengeluh kehilangan uang. Dalam jumlah yang besar. Tapi apa daya? Siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Jangan pergi, Mudasir. Jangan berpaling. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Jika bukan kenyataan, walau hanya hayalan saja tidak apa. Saya butuh kamu. Saya juga tahu kamu marah. Tapi percayalah, Mudasir. Saya masih suci. Saya belum disentuh sama sekali. Jikapun itu terjadi, saya rela untuk membunuh atau bahkan membunuh diri saya sendiri. Tolong saya. Ada manusia di sini. Saya perempuan. Tolong saya. Jangan pergi. Tidak ada sudi yang menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, di mana kamu? Kamu juga pergi. Saya tinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu sebuah peristiwa yang saya alami. Entah kepada siapa. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa menghukum orang yang salah.
Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tolong, tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang. Bangun. Tolong. Tolong. Jangan jadikan diri kita ongol-ongol.